Ada banyak kisah duyung dari Jepang, namun kisah yang satu ini berbasis pada legenda kuno 1400 tahun lalu. Satu kisah yang berasal dari kisah kepercayaan Shinto di kota Fujinomiya dekat kaki Gunung Fuji, Jepang. Tidak diketahui pasti apakah legenda soal duyung berasal dari kisah nyata atau bukan. Namun berdasarkan ilmiah di beberapa perairan yang di masa lalu duyung sering dikisahkan, justru memang dihuni hewan-hewan spesial. Beberapa hewan spesial itu hingga kini masih hidup di perairan tawar atau asin. Hewan-hewan inilah yang sering disalah tafsirkan sebagai duyung. Mungkin karena kebiasaan hidupnya, bentuknya dan performanya yang memang mirip. Apalagi bila dilihat dari kejauhan. Hewan-hewan ini dikenal sebagai dugong, manatee dan sapi laut, sikau. Ketiga spesies ini memiliki bentuk tubuh yang mirip, namun hidup di lingkungan perairan yang berbeda. Tergolong sebagai mamalia yang suka menyusui dan berjemur di batu karang dan tepi-tepi perairan, atau mengeluh dan bersuara lantang. Dugong adalah mamalia laut pemakan tumbuhan. Bisa ditemukan di perairan dangkal kawasan pantai India, Pasifik Selatan, dari wilayah pantai timur Afrika sampai utara Australia, perairan pantai Papua, dan kepulauan lain di Pasifik. Dugong berwarna coklat kelabu, tubuhnya sepanjang 2,7 meter dan mampu hidup sampai usia 70 tahun. Ada 3 jenis manatee yang sudah dikenal. Ada yang hidup di perairan Karibia dan sepanjang pantai tenggara Amerika Selatan. Pantai dan muara sungai Florida Amerika Serikat, dan jenis ketiga yang hidup di perairan tawar sungai Amazon. Manatee ini ada yang hidup di air tawar dan air asin. Warna manatee kelabu, dengan ukuran panjang tubuh 4 meter. Sapi laut atau sikau pertama kali ditemukan dan diidentifikasi pada tahun 1741 di dekat Pulau Commander di Laut Bering. Sapi laut biasanya suka hidup di perairan dangkal dekat pantai. Ukuran tubuhnya bisa sepanjang 7,6 meter dan warnanya kelabu kecoklatan dengan pola polkadot samar. Ketiga hewan air yang menyusui anaknya ini termasuk dalam kelompok ordo, grup, hewan mamalia air yang disebut Sirnia. Penamaan kelompok mamalia air ini dibuat para ilmuwan berdasarkan kepercayaan kuno, mitologi, bahwa hewan-hewan Sirnia inilah yang dulu diyakini para pelaut sebagai sirens atau duyung. Duyung pertama kali muncul dalam mitologi di Asia. Atargatis, ibu dari Ratu Asia, Semiramis, adalah dewi yang mencintai seorang gembala namun kemudian ia membunuhnya karena cintanya ditolak. Merasa malu ia melompat ke dalam danau dan berubah menjadi ikan. Dalam transformasi menebus malu itu ia berubah menjadi duyung. Lalu pada masa 500 sebelum Masehi, kisah duyung terdengar lagi dari seorang filsuf dari Ionia, wilayah Yunani, bernama Anaximander. Ia berpendapat bahwa manusia berasal dari satu spesies hewan air. Teori ini kemudian disebut sebagai evolusi hewan air ke manusia. Pendapatnya ini dianggap sebagai pembenaran bahwa duyung adalah hewan air yang sedang berevolusi menjadi manusia. Begitu populernya duyung ini, sehingga tercantum dalam perkaman dan naskah-naskah tua, bahwa dalam catatan Alexander the Great, sang penguasa Masedonia, kisah duyung juga terselip di sana. Saudara perempuan Alexander bernama Tesalonik, disebutkan berubah menjadi duyung setelah kematiannya. Legenda dan kisah duyung ini tersebar kemana-mana. Dikisahkan oleh para pelaut dan penjelajah samudera. Umumnya duyung digambarkan sebagai perempuan cantik berekor ikan, berambut panjang, bersuara merdu, suka berjemur di karang dan tepi pantai. Namun tak ada bukti pasti mengenai eksistensinya, kecuali yang tertinggal dalam bentuk sketsa kuno dan tergambar di mata uang kaum Korintian, Yunani. Namun ada sebuah buku bertahun 1718, yang terbit di Amsterdam, Belanda, yang mengupas soal kehidupan aneka satwa di Samudra Hindia.
Buku ini dilengkapi artikel deskripsi, aneka sketsa dan gambar. Dalam buku ini ada satu catatan detail soal duyung. Ada monster berwujud wanita setengah ikan, tertangkap di perairan Amboina atau Gugus Kepulauan Maluku, Indonesia. Berdasarkan pengukuran memiliki tubuh sepanjang 59 inci atau 147,5 cm, bentuknya mirip belut laut, moa. Makhluk ini hanya bertahan hidup selama 103 jam atau 4,5 hari setelah ditangkap dan mati di akuarium. Selama pengurungan diberi makan ikan-ikan kecil dan hasil laut lainnya, namun ia tidak merespons makanan tersebut. Agaknya duyung memang masih misteri. Dipercaya ada, namun bukti yang terlihat sampai kini tak pernah pasti soal wujud duyung yang ada di legenda. Para ahli bahkan menyimpulkan bahwa kemungkinan duyung itu adalah mamalia air yang dikenal sebagai dugong, manate dan sikau atau sapi laut, yang disalah tafsir oleh pelaut masa lalu.